Di mana pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan tersebut tetap berlaku dan berjalan sampai nanti ada perbaikan dari pemerintah dan juga DPR. Ya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan Kadin Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Arsyad mengatakan kita adalah negara berdemokrasi dan harus menghormati hukum karena itu adalah proses demokrasi dan tatanan pemerintah yang baik. Oke, ini kita langsung bacakan ya komentar dari followers IDX Channel. Ini ada Santi Kua, kalau tidak ada kepastian hukum, investor nggak maulah tanah modal di Indonesia. Sebentar boleh, nggak lama berubah, jadi nggak boleh. Cuman yang aku yang cuma beli saham nggak seberapa aja ketar-ketir, apalagi buka pabrik dan lain-lain gitu. Oke, dan berikutnya ini ada dari Han Jimmy. Ya, ini orang Korea atau gimana ya namanya Han Jimmy ya? Saya karyawan di sebuah perusahaan swasta yang tadinya kontrak perusahaan dipindah jadi outsourcing atau yayasan. Sehingga status saya jadi nggak jelas. Bahkan THR pun nggak ada. Lalu kalau saya resign pun nggak ada pesangon yang diberikan oleh perusahaan karena kontrak kerja yang tidak jelas. Itu semua terjadi karena UU Cipta Kerja ini. Seharusnya pemerintah juga berpikir tentang kesejahteraan para buruh. Karena kalau hanya menciptakan lapangan kerja saja, nenek moyang dulu sering kerja romusa. Oke, ini sih memang yang jadi polemik ya Wiki ya soal UU Cipta Kerja. Bagi sebagian masyarakat atau buruh ini dianggap hanya mementingkan para pelaku usaha, tapi untuk para buruhnya sendiri ini seperti menyengsarakan gitu, karena tadi ada soal kontrak kerja yang nggak jelas gitu, jadi memang belum ada kepastian ini seperti apa. Ya, ada privilege yang kemudian nampaknya tidak lagi dinikmati lah oleh para pekerja. Tapi setidaknya dua komentar itu meng-capture concern dari sisi pengusaha, kemudian juga dari sisi pekerjanya sendiri. Dan sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat dari apa yang kemudian sudah terkandung dalam UU Cipta Kerja, sudah kemudian disahkan, kemarin diajukan ke MK, ada poin-poin yang memang dikritisi dan memang harus diperbaiki 2 tahun ke depan. Poin-poin tersebut harus diperbaiki, tapi untuk poin-poin yang nampaknya disepakati oleh semua pihak, itu akan terus berjalan dan itu nampaknya yang di-highlight oleh Kadin gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti perbaikannya betul-betul dapat membuat semua pihak happy. Kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan adanya penolakan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani kesepakatan rantai pasok bahan baku pertambangan dengan beberapa negara. Penolakan itu terjadi saat pelaksanaan forum kerjasama multilateral G20 di Roma dan COP26 di Glasgow beberapa waktu yang lalu. Ya, alasan Presiden menolak menandatangani kesepakatan supply chain tersebut karena Indonesia dituntut untuk mengirimkan bahan baku pertambangan sebanyak mungkin kepada sejumlah negara. Pemerintah memandang ekspor bahan baku pertambangan hanya akan menumbuhkan ekonomi negara lain. Meski mengaku tidak anti asing, namun sumber daya alam dijalankan. Mungkin satu narasi yang kayaknya harus semua diterapkan oleh calon-calon pemimpin bangsa ini adalah demi Indonesia gitu ya. Kalau memang narasinya sudah ada di situ, kayaknya ganti presiden juga kebijakan-kebijakan yang semuanya nantinya diciptakan untuk kepentingan Indonesia itu kayaknya akan terus dilanjutin. Terus, gitu ya.